Teman-teman, makasih banyak udah hadir di acara diskusi buku malam ini di Vanita Naraya Book Club. Mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya, Mas Andi, sambil tunggu teman-teman yang lain. Kenalin juga untuk teman-teman yang udah mengikuti Vanita Naraya, mungkin udah sempat lihat aku sebagai host di beberapa podcast, dan kali ini berkesempatan untuk menjadi moderator di diskusi malam ini. Di sini juga udah hadir Mas Andi Ahdian sebagai penulis buku dari Ras Kelas Bangsa, Politik Pergerakan Antikolonial di Surabaya pada abad ke-20. Mas Andi mungkin boleh cerita dulu terkait background Mas Andi sendiri, biar teman-teman juga ada konteks dan juga mungkin bisa dapat pembelajaran juga, Mas. Silahkan, Mas Andi. Oh ya, ada. By the way, teman-teman kalau mau sambil ntar misalnya ada pertanyaan ataupun ada Oke. pengen diskusi itu bisa langsung aja raise hand ataupun lewat kolom chat juga bisa ya. Silakan Mas Andi. Jadi cerita apa saya? Oh, gimana Terkait tadi saya background kurang? personal Mas Andi dulu gitu biar Oh, kan ya, di sini kan campuran ya Mas. Jadi ada audiens-audiens yang juga dari komunitas Vanita Naraya biar bisa lebih kenal juga nih dengan Mas Andi sebelum kita memulai diskusi. oke. Ya, saya bisa dibilang sejarawan gitu ya. Eh, dan apa namanya mengajar juga dosen di program studi sosiologi di Universitas Nasional dan lagi ya. Saya juga membangun komunitas kesejarahan namanya Sejarah Lintas Batas. Itu sudah berjalan sekitar 3 atau 5 tahun ya terakhir. Keanggotaan itu lumayan sampai 100-an sekarang. Selain sudah pasti saya kegiatan saya sebagai akademisi ya, tapi di luar akademik saya juga aktif terlibat dalam berbagai isu ya tentang hak asasi manusia dan lain-lain sebagainya. Dan terakhir agenda yang paling ini saya pernah membuat museum eh, hak asasi manusia Omar Munir, Munir almarhum, dan juga saya membuat museum di kehormatan namanya Sega Museum, yaitu di Dili, Timor Leste, eh, bercerita tentang hak asasi manusia. Jadi interest saya sejarah, eh, biasa kalau untuk kajian akademis, kajian saya tentang kolonialisme sampai awal abad 20. Sisanya adalah aktivisme yang bebas lah. Kira-kira begitu ya ceritanya. Siap, makasih Mas Andi. Iya, Hmm. sejalan lah ya Mas Andi dengan buku yang akan kita bahas ya, membahas tentang anti kolonialisme juga. Nah, mungkin Mas, kalau misalnya kita bahas soal buku Mas Andi sendiri, pengen tahu terkait gagasan di balik buku Ras Kelas Bangsa pada saat Mas Andi membuat itu, tertarik itu karena apa sih dan kenapa fokusnya itu ke kota Surabaya gitu kan? Karena orang kalau misalnya melihat pergerakan politik biasanya fokusnya kepada kota Batavia mungkin gitu ya dulunya. Cuman Ya, ini menarik gitu melihatnya dari kota lain gitu yang sebagai kota pergerakan seperti itu, Mas. ya, awalnya ya biasalah random aja ya. Saya ingin menulis sesuatu tentang sejarah, eh, tapi kemudian saya berpikir apa yang baru gitu ya. Kira-kira kan selalu begitu. Kita akan selalu mencari kebaruan dan kajian-kajian ini. Karena minat saya tentang pergerakan anti kolonial, kolonialisme, akhir abad 19, awal abad 20, eh, orang-orang bilang, apalagi gitu ya, yang mau dibahas. Karena, karena biasanya kita berpikir kan segala sesuatu sudah jenuh, ada, sudah, dan lain sebagainya. Tapi setelah saya coba explore, eh, kok saya melihat ada hal yang sedikit berbeda dalam pengalaman Surabaya ya. Jadi banyak kajian tentang pergerakan anti kolonial atau nasionalisme Indonesia itu
dibuat dengan setting misalnya Yogyakarta, lalu Solo, yang terakhir Takashi Shiraishi ya, mungkin juga Batavia. Eh, jadi untuk kajian-kajian yang ada sebelumnya itu saya melihat dia dibuat di dalam setting sosial yang relatif homogen ya. Orang Jawa semua kebanyakan di mana di Solo, di Jogja gitu kan. Tapi ketika kita berhadapan dengan realitas di kota kolonial Surabaya, eh, kok kayaknya hampir hampir bukan hampir lagi mungkin sangat berbeda dengan konteks yang lain karena itu kota dagang, kota kota komersial, di mana kalau yang namanya kota dagang kan orang dari berbagai penjuru dunia ada. Jadi Eropanya banyak, ada Eropa yang Belanda, Inggris, Prancis, Armenia dan sebagainya. Lalu di luar orang-orang Jawa itu juga mendapatkan banyak orang-orang seperti dari pulau-pulau yang lain ya. Bayangkan ini dulu belum ada konsep Indonesia. Jadi lalu ada Tionghoa, ada Arab, ada India dan lain sebagainya yang jauh lebih kompleks. Bagi saya ini menarik ya, nggak pernah kebayang eh, apa namanya suara-suara dari gimana sih orang Indo, orang keturunan Eropa yang juga engage dengan isu pergerakan anti kolonial. Kita kan selalu pergerakan anti kolonial ini seolah urusan orang Jawa atau urusan orang Indonesia. Tapi ternyata enggak. Ya bisa lihat orang yang bawahnya bangkit beraktivitas gitu. Di sana ada Partai Tionghoa Indonesia gitu yang dibuat oleh uh, satu tokoh terkemuka pergerakan aktivisme dari kalangan Tionghoa. Lalu ada Partai Arab gitu yang bagi saya wah ini belum ada yang bahas gitu loh ya. Jadi itu menarik. Di samping juga kalau kita melihat yang agak nostalgiknya, misalnya di Surabaya itu kan tempatnya ada Soekarno, ada apa namanya, ada tokoh-tokoh besar lahir di situ yang sangat berperan besar. Sehingga saya kira oke lah Surabaya dan terakhir saya sebenarnya ingin berfokus pada problem atau isu yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini ya. Jadi saya ingin membahas tentang politik kewargaan dengan melihat perkembangan kehidupan masyarakat kota. Jadi bukan anti kolonial yang umum, tapi pergerakan anti kolonial di dalam diskursus atau bahasan politik yang ada di lingkup kota. Gitu. Kalau saya sempat sangat ini ada satu kata yang saya ingat selalu. Kalau negara itu urusannya di Batavia, kalau kota itu punya warga. Jadi ada konsep kewargaan modern yang lahir di situ. Kalau kita kan selalu berpikir institusi-institusi seperti pemerintah daerah dan sebagainya negara di luar kita. Tapi dalam pengertian modern eh, politik modern abad 20 ternyata itu milik warga gitu. Kota itu milik warga. Dan ini yang nggak pernah menjadi pembahasan ya. Eh, kita udah biasa hidup dalam era Orde Baru di mana negara begitu dominan ya kita kalau ketemu pembesar itu kayak apa tunduknya sampai 90 derajat gitu kan sikap-sikap feodalisme seperti itu yang saya kira nggak ada di dalam konteks Surabaya dan itu menarik. Oke. Makasih Mas Andi. Mas Andi, maaf banget. Tadi ada beberapa input dari audiens. Ternyata suaranya Mas Andi masih agak terlalu kecil, Mas. Mungkin boleh. Oke, gimana? Sekarang kalau misalnya di aku sih masih aman aja ya, masih kedengeran. Cuman tadi ya kita lumayan belajar lah Mas dari apa yang Mas Andi udah sampaikan. Kalau misalnya ternyata apa yang terjadi di kota Surabaya itu kan menjadi suatu presiden yang menarik ya. Gimana selama ini kita melihat perjuangan anti kolonialisme itu sebagai isu yang hanya menjadi isu ras tertentu di Indonesia. Padahal kan sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang multi etnis gitu ya, keberagaman kita banyak Ya, banget. betul. Apalagi pas abad ke-20 Mas correct me juga ya if I'm wrong. Setahu aku kan itu memang segregasi dari sistem Belanda itu kan terbentuk ya Mas. Makanya itu menjadi lumayan presiden yang penting juga di abad ke-20 ya. Jadi dari kalau nggak salah mungkin
yang paling tinggi itu hierarkinya dari Eropa, terus juga timur asing dan juga pribumi. Nah, menarik Mas untuk kita mengetahui juga nih di buku Mas Andi itu pergerakannya bagaimana. Eh, dengan kita tahu kalau misalnya di Surabaya itu ya ras-rasnya itu kan beragam, tidak hanya ras pribumi, kolaborasinya kok bisa ketemu middle ground-nya padahal kan bisa dibilang abad ke-20. Orang-orang kan mungkin ada pemikiran ya mungkin tidak seprogresif zaman sekarang di mana kita bisa berdiskusi satu sama lain meskipun lintas ras begitu, Mas. Iya, iya. Jadi di dalam kajian saya juga ada satu konsep penting namanya interseksionalitas ya, di mana ras, kelas, bangsa saling berkelindahan dalam dalam sebuah wacana politik. Jadi sebenarnya ini juga menjadi sebuah apa ya kritik saya gitu dalam melihat melihat pengalaman kontemporer kita ya dalam dalam dinamika politik bahwa eh, apa namanya anti kolonialisme nasionalisme Indonesia itu istilahnya nasionalisme Indonesia itu bisa didefinisikan secara tunggal gitu ya, orang Indonesia against uh, European dan yang namanya nasionalisme seringkali dirumuskan secara sempit sebagai sebuah sifat anti asing gitu ya. Jadi yang uh, saya lihat dalam pengalaman Surabaya saat itu, justru komponen nasionalisme Indonesia itu berkembang dari beragam beragam sumber gitu ya, dari tradisi liberal Eropa gitu kan. Lalu juga maka kalau kita baca ya Soekarno lalu merefer gagasan tentang kebangsaan dia yang selalu dia punya referensinya luas gitu ya, nggak klinik gitu loh. Kalau kita kan nasionalisme mati hidup untuk Indonesia gitu. Kalau dia bangun nasionalisme sebagai satu kesadaran kemanusiaan yang muncul secara historis gitu kan. Dan itu yang saya kira dia dapatkan dari pembelajaran saat itu dia masih jadi seorang siswa ABS kan di Surabaya. Saya kira sangat berpengaruh ya, dia punya guru-guru misalnya Harvard, lalu juga Riesel, orang-orang Belanda yang seorang orang-orang sosialis Belanda punya ideologi sosialis, biasanya begitu. Jadi mereka mengajar jadi guru dan memberikan ide-ide yang memasukkan ide-ide tentang bagaimana masyarakat modern, dan saya kira itu sangat berpengaruh pada diri Soekarno. Maka tidak heran nasionalisme Soekarno nggak pernah sedikit seperti apa namanya satu cinta Indonesia kayak ala kita lah ya. Dia politis, sangat politis saat itu, dan saya kira itu juga berkembang di kalangan yang lain karena salah satu institusi penting misalnya itu adalah Kementerian atau Dewan Kota. Di dalam Dewan Kota itu ada tuh faksi-faksi, ada faksi Eropa, faksi Timur apa Timur Jauh yang Tionghoa, Arab itu, dan faksi pribumi. Ada tiga faksi utama. Tapi biasanya akan terjadi macam entanglement, ada saling ada kompromi, ada kerjasama dan lain sebagainya begitu ya. Jadi eh, saya kira itu sebuah proses yang menarik meskipun tidak dapat disangkal bahwa yang namanya kolonialisme adalah sebuah sistem politik berdasarkan preferensi rasial. Itulah kolonialisme itu ya. Jadi ada keunggulan orang Eropa yang akan selalu menempatkan atau ditempatkan dalam posisi yang superior di dalam hierarki sosial. Tadi saya pakai panggilan Mbak Jadi ya. Jadi dalam struktur yang hierarkis itu tadinya kan tadinya mereka bilang gini, yang namanya hierarki sosial itu hanyalah memudahkan masalah administrasi. Kalau orang Eropa pengadilannya di orang Eropa, orang Indonesia itu kalau untuk urusan pengadilan misalnya dari waris dan lain sebagainya itu ada pengadilan orang Indonesia dan ada pengadilan orang Timur Tionghoa dan sebagainya.
mereka bisa dieropakan atau dipersamakan sebagai warga Eropa kalau ingin menjadi apa, ingin diadili dalam konteks pengadilan Eropa, eh, membayar sekian banyak. Jadi ya ada struktur yang tadinya administratif legal atau hukum kemudian menjadi sosial dan politik yang menempatkan orang Eropa sebagai kelompok sosial yang paling tinggi, berpengaruh dan punya kekuatan politik, dan di bawahnya tadi tengahnya itu timur jauh ya, Tionghoa, Arab dan lain sebagainya, dan yang paling bawah adalah orang-orang Indonesia. Eh, ya bisa kebayang sih kita bisa hidup. Anda bisa bayangkan kan bahwa sejak artinya kalau kita menjadi warga kota, misalnya di sebuah kota yang punya definisi rasial, menempatkan satu kelompok ras di atas bagaimana hidup kita ya. Kayak sekarang lagi Jakarta misalnya, Betawi adalah ras paling atas misalnya, atau katakanlah apa. Itu kita bisa dapatkan apa nih, perasaan orang saat itu yang mau dibilang mau sepintar apapun ya kita orang di bumi. Jadi ada dalam strata bawah, dan itu yang kemudian menjadi problem dalam struktur sosial masyarakat kolonial saat itu. Iya, Mas. Bener sih, makanya jadi penting juga kita tahu sejarah dari kota Surabaya sendiri gitu. Buat jadi pembelajaran karena mungkin yang menarik yang aku melihat juga ya sekarang fenomenanya kita kalau misalnya ngelihat neighboring countries kita sekitar Southeast Asian aja deh mungkin kita bisa melihat contoh negara Singapura atau negara Malaysia dengan problem ya kita tahu ada problem terkait ras dan juga ethnicity gitu. Tapi menarik ya malahan tadi tuh faksi-faksi antar ras tersebut bisa bertemu dan juga malah menjadi perjuangan melawan kolonialisme tersebut gitu. Nah, mungkin juga pengen tahu nih dari teman-teman yang sudah hadir, teman-teman yang baru hadir juga. Jadi konteksnya Mas Andi di sini sudah menjelaskan mengenai latar belakang dari buku sendiri, kenapa membuat buku dari ras, kelas, bangsa, dan juga politik pergerakan anti kolonial di Surabaya abad ke-20 karena bisa menjadi pelajaran yang menarik di mana kita selalu melihat kalau misalnya pergerakan anti kolonial itu sepertinya menjadi perjuangan satu kelas aja gitu homogen kan tadi seperti seperti yang Mas Andi bilang. Tapi kalau di Surabaya sendiri kita tahu kalau misalnya rasnya itu malahan multi etnis gitu dan jadi perjuangan dari warga di kota itu tersebut gitu. Jadi perannya tidak hanya di institusi-institusi pemerintah tapi dari rakyat kotanya pun berpengaruh terhadap pergerakan sosial dan politik begitu. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang mau berdiskusi, either mungkin memberikan pandangan ataupun memberikan pertanyaan juga ke Mas Andi ataupun misalnya ada pengalaman dan juga misalnya pengen minta klarifikasi terkait sejarah juga di abad ke-20 itu juga boleh teman-teman. Bisa raise hand mungkin. Oh, ini ada dari kolom chat Mas Andi, dari Mas Sul N. Mungkin Mas kalau misalnya bisa unmute mic itu juga boleh banget. Tapi ya udah aku bacain dulu ya Mas. Salam Bang Andi, ide tentang nasionalisme kita sepakati sebagai satu hal yang memicu gerakan anti kolonial. Dalam konteks Surabaya, momen dan realitas apa saja yang memperkuat ide nasionalisme itu? Terima kasih Mas. Silakan Mas Andi boleh dijawab dulu. Baik, terima kasih Mas Sul. Saya kira ini pertanyaan yang akan selalu kita temukan dalam dalam kaitan dengan diskusi mengenai nasionalisme Indonesia dalam konteks pergerakan politiknya ya. Menarik jadinya. Jadi dan eh, kalau dalam uraian saya di dalam buku itu gini, yang namanya pergerakan anti kolonial itu bisa kita lihat dalam beberapa tahap awal perkembangan ya. Perkembangan paling awal itu bisa dilihat dalam kemunculan misalnya organisasi semacam Budi Utomo dan lain sebagainya yang menunjukkan tentang bagaimana kemunculan kelas terdidik terpelajar
yang menyerap ide-ide kemajuan, ide-ide modernitas, dan mereka ingin memberikan sumbangan terhadap eh, apa namanya kemajuan masyarakat pribumi, gitu ya Pak itu ya. Jadi misalnya dokter-dokter di Sofia yang melihat bahwa ada penyakit dalam masyarakatnya dan mereka ingin menyembuhkan penyakit itu, kira-kira gitu. Itulah tahap paling awal yang kita bisa lihat eh, semacam satu kesadaran politik nasional yang belum nasionalis sebagai sebuah ide, karena di situ tidak ada perbincangan tentang kekuasaan kolonial ya pada 1910 sampai awal-awal. Bahkan ketika Sarekat Islam muncul, Sarekat Islam juga bukan sebuah organisasi yang mengatakan bahwa di depan ujung itu akan menciptakan kemerdekaan Indonesia. Dia lebih pada dianggap sebagai sebuah gerakan sosial yang membawa uh, improvement bagi kaum bumi putra berhadapan dengan realitas sosial yang ada. Itu tapi yang menarik sejak kemunculan masyarakat Islam kita bisa lihat ada gerakan sosial, gerakan rakyat yang maju ke depan, yang apa namanya, yang tampil gitu dalam pemogokan, ya, dalam protes-protes kita bisa melihat itu. Tapi sekali lagi juga itu belum belum mencapai pada satu kelahiran tentang konsep konsep bangsa yang kita kenal sekarang. Eh, Momen yang tadi saya tanya kapan terjadi tepatnya sebenarnya setelah eh, represi kolonial terhadap gerakan komunis saat itu ya tahun 26-27 gerakan komunisnya hancur lalu muncul satu kekuatan baru satu kekuatan baru yang kebetulan saat itu Dr. Sutomo yang sebelumnya dia adalah pemimpin Perhimpunan Indonesia di Belanda terus dia pulang. Sebelumnya juga dia kan ketua Budi Utomo ya dia ke Belanda terus pulang dan ketika dia pulang uh, dia mengajukan sebuah tesis tentang bangsa yang lebih solid. Saya kira mungkin ada persinggungan dengan pengalaman dia di Eropa gitu kan dalam pengembangan gagasan kebangsaannya. Eh, Awalnya jadi dia membuat namanya saat itu semacam kumpulan lah komunitas kecil kayak klub baca juga di Surabaya saat itu ketika dia mulai sekitar tahun 1926 ya dia ke Surabaya juga. Eh, dan mulai membahas tentang apa yang disebut sebagai nation, politik bangsa. Kalau kita lihat, saya juga uraikan dalam buku saya. Jadi hal-hal mendasar yang membedakan pergerakan yang dipimpin Sutomo saat itu di Surabaya, eh, dia membawa misalnya dia membangun sebuah narasi tentang bangsa yang didasarkan pada kesejarahannya. Jadi ketika kantor studi klub Indonesia SKI saat itu di mana di Surabaya dibentuk, nah yang ada muncul misalnya foto-foto dari Patimura ya lalu ada tokoh-tokoh penting sejarah yang bersejarah di Ponorogo dan lain sebagainya dan itu artinya eh, narasi bangsa yang sudah mulai matang itu sekitar tahun 2526 ya eh, karena dia sudah bisa menarik sebuah klaim kesejarahan yang punya bisa menjelaskan asal usul diri kita sebagai subjek ya itu yang sangat menarik. Jadi momennya sekitar pertengahan 20-an, eh, jadi ada konsep kesejarahan yang dibangun, dan memang pada meskipun saat itu masih terbatas di kalangan eh, terpelajar, orang-orang terpelajar ya. Jadi SKI namanya Studi Klub Indonesia, kemudian nanti dia akan menjadi PBI ya, Partai Bangsa Indonesia. Eh, jadi itu, dan kita bisa lihat bahwa kader-kader dari Studi Klub Indonesia kemudian nanti berkolaborasi dengan studi Alchemy Studi Club yang di Bandung
kita bisa lihat nanti ujungnya nanti akan ada Sumpah Pemuda. Ya, jadi ketika Sumpah Pemuda kan dideklarasikan tentang nation, bahwa kita punya bangsa dan sebagainya. Meskipun nanti yang bicara saat itu masih patah-patah kan dalam bahasa Belanda, lebih lancar berbahasa Belanda dibanding bahasa bahasa Indonesia. Nah itu yang saya kira momen-momennya, maka kalau ditanya kapan momennya, saya akan bilang pertengahan 20-an, dekade 20-an, ketika ada transformasi pergerakan anti kolonial yang tadinya di bawah kepemimpinan Partai Komunis Indonesia bertransformasi menjadi sebuah pergerakan yang disebut pergerakan kebangsaan. Muncul tokoh-tokoh baru semacam Sutomo dan Soekarno gitu ya, yang membawa ide tentang bangsa secara intelektual. Itu maka salah satu komentar dari eh, apa namanya Sutomo ketika ditanya pergerakan sebelumnya itu apa, pergerakan sebelumnya dia bilang pergerakan yang sifatnya sosial, kritik sosial, bukan sebuah kritik terhadap apa ingin melepas diri dari kolonialisme. Jadi mungkin karakter-karakter itu yang kemudian muncul yang membedakan dan saya kira menjadi dasar tindakan untuk bilang memang ada transformasi dari aktivitas politik dekade apa namanya dekade kedua dari abad 20 ya, 1920-an. Ya. Iya, Mas, berarti bisa dibilang tadi kan dari pertanyaannya mungkin ya identitas kebangsaannya sebenarnya Indonesia belum ada ide nasionalisme gitu gitulah ya, maksudnya belum terbentuk gitu. Cuman ternyata dari tadi misalnya ada yang tempat untuk belajar, kaum terpelajar itu tempatnya Soekarno belajar juga dan juga contoh-contoh bapak-bapak perjuangan Indonesia kita ada di situ, itu ternyata ujungnya juga menunjukkan kepada sejarah pembentukan Sumpah Pemuda ya Mas gitu. Jadi di pertengahan abad ke-20 itu menjadi momentumnya. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mas Abiansyah. Bagaimana warisan pembagian kelas dan ras masa kolonial masih terlihat dalam kehidupan sosial politik Indonesia saat ini? Kalau bisa berikan contoh nyatanya sebagai referensi, Mas. Katanya seperti itu. Berarti sekarang Ya, aplikasi lebih ke masa kini ya, Mas. Mungkin kan eh, buat konteks juga, kalau misalnya di Vanita ini memang banyak dari peserta kami itu eh, Gen Z, Mas. Jadi maksudnya anak-anak muda juga gitu. Jadi kan mungkin nggak terbayang gitu ya dalam pemikiran seperti apa situasi masa dulu gitu dan bagaimana efeknya masih terlihat di situasi modern sekarang. ya realitas kelas dan ras, eh, saya kira itu tetap masih ada sampai sekarang ya. Konteksnya aja yang berbeda. Jadi eh, pembagian kelas dan ras pada masa kolonial, ras berkorelasi dengan apa yang disebut sebagai ketimpangan sosial saat itu ya. Ras adalah Eropa, Tionghoa, lalu orang bumi. Eh, di dalam pembagian itu ada yang namanya distribusi ekonomi yang juga timpang, bahwa eh, 80% penghasilan terbesar ada di kalau misalnya pakai segitiga hierarki itu di paling top yang paling atas, kemudian di tengahnya, lalu yang 20%, 10% kekayaan itu dibagi eh, sama mayoritas orang pribumi yang banyak banget gitu kan. Jadi emang ada ketimpangan dalam artinya ras berkorelasi dengan ketimpangan sosial dan ekonomi gitu ya. Jadi kalau Anda menjadi orang Indonesia ya tapi Anda lebih baik dalam artian struktur sosial di dalam sosial. Kalau Anda orang pribumi sepintar apapun ya gajinya ya nggak akan lebih dari yang nggak pintar gitu loh, orang Eropa yang nggak pintar gitu kan, kelas-kelas itu yang juga terpengaruh. Dalam konteks Indonesia sekarang
eh, saya kira pengaruhnya apa namanya struktur itu ada ya di dalam masyarakat kapitalis mau tampil sekarang kan juga kita bisa lihat ada struktur sosial yang aktif antara bourgeoisie dan kelas buruh lalu juga memang ada kenyataan tentang ras yang eh, ada tapi nggak setajam dalam lingkup masyarakat kolonial. Saya nggak membayangkan misalnya sekarang ada division pembagian ras ya karena eh, ada semacam basis dari konstitusi yang overcome gitu mengatasi itu. Jadi warga warga Indonesia adalah warga yang sama gitu kan, nggak ada lagi perbedaan. Kalau zaman kolonial itu dibedakan antara tadi orang Eropa, orang Timur Jauh dan orang-orang publik di bumi. Jadi tidak ada konteks sekarang pembagian rasnya tidak ada secara legal ya, tidak dilegalkan ada secara khusus membahas itu kan sudah dituntaskan oleh oleh apa revolusi kita kan. Problemnya adalah tadi eh, kalau kelas itu struktur kelasnya kita bisa lihat itu tetap ada misalnya untuk kehidupan masyarakat kita. Oke, Mas. Eh, Tadi kan mungkin bicara tentang lebih ke legalitasnya, memang ya sekarang kita juga tahu itu bukan hal yang etis gitu ya untuk dilakukan pembagian ras dan lain-lain dan belajar dari sejarah juga. Tapi kalau misalnya dari realitas konteks Indonesia sekarang tuh, Mas Andi melihatnya bagaimana? Apakah masih ada warisan pembagian ras tersebut gitu? Mungkin tadi kalau dari pertanyaan Eh, Mas Abiansa yang perlu perjelas saya, gitu ya. saya akan gini, ada realitas gini, realitas yang kita hadapi sekarang ya mau nggak mau bisa menunjukkan semacam ada misalnya enklave-enklave yang ingin menjadikan apa ya yang berkait dengan satu kenyataan tertentu ras selalu ada sentimen ras anti Tionghoa tetap tetap menjadi satu sentimen yang selalu disuarakan kan secara politik di Indonesia sampai sekarang. Ya itu yang makanya kita selalu bilang apa namanya konstitusi kita tidak menganggap itu selesai, tapi realitas sosial politik akan tetap uh, meng, apa, mengorderkan atau membuat satu beberapa kelompok yang minoritas menjadi problematik di dalam kehidupan sosial kita dan mereka sering jadi kambing hitam dalam setiap krisis. Itu pernah terjadi dalam sejarah kita 60-an begitu 98 terjadi ya lalu kemudian kita nggak tahu ke depan seperti apa tapi realitas di dalam kehidupan sosial identitas ras tetap bisa menjadi sarana memobilisasi politik ya kasus Ahok sangat jelas bahwa sentimen rasial dikaitkan dengan sentimen agama gitu kan itu juga yang bisa menjadi satu sarana memobilisasi eh, orang banyak gitu. Eh, dan itu juga sama sebenarnya refleksi itu kan juga terjadi pada periode-periode yang lama gitu ya. Karena ide nasionalisme Indonesia sebenarnya juga sempat membahas tentang siapa orang Indonesia gitu kan. Itu pernah menjadi perdebatan keras, hangat dan eh, ada yang orang yang pertama asas kelahiran, kan? Orang yang lahir di Indonesia dan kemudian orang yang memilih menjadi orang Indonesia itu juga bisa menjadi itu keputusan final ya gitu ya saat tahun 30-an secara politis sudah didefinisikan tentang siapa orang Indonesia. Problemnya adalah tadi kita masyarakat yang sangat timpang, masih miskin Indonesia kita mau bilang gini Indonesia masih masyarakat miskin ya, negara miskin ya, dengan hanya berapa 8.000
$4.000 gitu kan. Orang lain Australia tetangga kita $80.000, berapa puluh kali lipat kita. Dalam konteks itu sentimen-sentimen yang di permukaan biasanya akan selalu menjadi sentimen yang mudah untuk memobilisasi orang. Dan jangan lupa statistik juga menunjukkan 60-70% penduduk Indonesia pendidikan paling tingginya SMP. Jadi kerumitan menjelaskan posisi keluargaan itu kita bisa bayangkan bersama lah tadi penerangan kepada anak SMP tentang kesetaraan itu kan masih satu yang abstrak buat buat mereka ya, nggak konkret. Tapi nanti dalam kehidupan sehari-hari kita terlihat maka ide-ide tentang keluargaan menjadi sangat penting dan buku saya sebenarnya bicara tentang itu. Jadi kita punya uh, apa, prinsip yang bisa mengikat kita bersama itu ya prinsip keluargaan modern. Kita punya problem tanggung jawab bersama di dalam satu lingkup sosial politik yang paling jelas, namanya uh, apa lingkup kota itu yang terjadi. Dan saya kira saya juga mengambil isu kota karena memang relevan dengan kehidupan orang sekarang yang secara statistik sudah 70%, semakin bergerak ada 60% kehidupan masyarakat kota tak tinggal di kota yang kalau 20 tahun lalu 80% masih tinggal di desa. Jadi agrarian par excellence masih ada. Tapi sekarang, apalagi dengan gen sekarang, statistik seperti itu dan saya kira ya mungkin nanti akan tembus sampai 70-80% adalah orang kota. Cuma kita nggak punya pengetahuan tentang politik kota itu apa. Maka buku saya bicara tentang bagaimana hak kewargaan, gitu ya. Bagaimana tentang perumahan. Orang kota butuh rumah, orang kota butuh air bersih, orang kota butuh jalan bersih. Nah, itu yang menjadi dasar dari pergerakan politik kolonial. Mas Soalnya Andi, nggak jelas ya. maaf. Ya, ada input kalau suaranya agak putus-putus. Tadi sempet sih putus-putus. Dan Oh agak gitu. kecil, Mas. Boleh dibenerin dulu mungkin ya. Iya, tadi ya Mas Andi banyak ngasih tahu juga sih terkait sejarah kita juga gimana di dalam sosial dan politik ras etis itu kan juga menjadi pembelajarannya buat kita dan sempat digunakan juga dalam beberapa pergerakan politik dalam Indonesia seperti itu. Dan kalau misalnya bicara tentang Surabaya, memang Surabaya itu kan jadi kota terbesar kedua setelah Batavia ya Mas pada saat itu. Mas Andi juga tadi sempat mention kalau misalnya eh, Surabaya kan kota pelabuhan gitu, pusat buruh pelabuhan, banyak juga komunitas multiras. Cuman dari tadi kan mungkin kita lebih banyak membahas mengenai ras dan etnis. Bisa juga Mas mungkin kita bahas terkait dari peran kelas pekerja sendiri gitu. Kalau misalnya dulu tuh peran kelas pekerja di Surabaya bagaimana sih dalam pembentukan gerakan anti kolonial tersebut? Karena kan bisa dibilang biasanya kaum kelas pekerja itu nggak terlalu banyak di highlight ya karena orang-orang mungkin pada abad ke-20 lebih banyak membahas kepada kaum-kaum terpelajar seperti itu, Mas. Iya, iya. Kalau saya sudah masih jelas Kalau sih. ini agak putus-putus sih, Mas. Sepertinya Cukup jelas sinyalnya ya. betul. Ya, sepertinya ada masalah di sinyal sih, Mas. Soalnya di sini ada bar merah di Mas Andinya. Oh gitu ya. Efeknya Heeh. kali ya. Nah, mungkin sambil menunggu Mas Andi, Saya nggak tahu gimana sekarang ini. eh, dari WiFi, Mas, mungkin atau koneksi. Sambil nunggu Mas Andi, teman-teman juga boleh ada yang mau ngasih pertanyaan ataupun diskusi bisa lewat mic, bisa raise hand ataupun lewat kolom chat juga boleh ya teman. Ada yang ini ya tadi ya, ada yang on mic, Mas Zain ya Kalau kalau. begini lebih jelas nggak ya suara saya? Nah, ini lebih clear sih Mas.
Dari teman-teman boleh kasih Lebih input jelas juga. ya. Mm-mm. Oke. Oke, Backgroundnya agak ramai nggak apa-apa ya, maaf ya. nggak apa-apa Mas. Aman, kan kita juga diskusi santai Mas weekend ini. Kapan lagi kan bisa sambil belajar. Ya Mas, jadi mungkin balik ke pembahasan kita. Dari buku Mas Andi kan ada ras, kelas, dan juga bangsa. Tadi kita lebih banyak bahas mungkin terkait ras, multi etnis, bagaimana dinamikanya. Mungkin sekarang kalau misalnya dari kelas tuh, bagaimana sih pada saat itu di abad ke-20, misalnya dari kelas pekerja ataupun kelas terpelajar, akademisi gitu ya, kalau misalnya ada dulu dalam pembentukan gerakan anti kolonial tersebut di kota Surabaya. Eh, Iya, kalau berkait dengan konteks Surabaya saat itu, saya kira satu kelompok sosial penting memang kelas buruh yang terbentuk dan menjadi satu kekuatan gerakan sosial sejak awal abad 20 ya, Surabaya khususnya. Kenapa demikian? Karena Surabaya adalah kota industri, dia punya galangan kapal, ada beberapa industri berat ya, kayak misalnya berat factory yang produksi baja, lalu ada chemical kimia, dan juga uh, cetak dan lain sebagainya. Jadi industrinya agak berbeda dengan industri yang terjadi yang ada di mana di Semarang. Semarang itu manufaktur, jadi dia kain dan furniture gitu. Kalau Surabaya itu dia lebih pada tadi baja, galangan kapal, uh, dan jangan lupa bengkel bengkel kereta api ada di sana dan uh, senjata juga produksinya di sana. Jadi memang agak-agak kita akan bilang itu uh, turinnya kota kelas pekerjanya India Belanda saat itu bersamaan dengan jadi maka ya posisi kaum buruh sangat kuat dalam artian mereka terorganisir meskipun nanti terorganisirnya terjadi dalam garis kelas base-nya kelas tapi diorganisir berdasarkan ras karena satu lapisan sosial penting misalnya orang-orang Indo sangat berkuasa sangat dominan di dalam pengorganisasian serikat buruh yang uh, apa namanya pegawai-pegawainya orang Eropa ya misalnya clerical dan lain sebagainya kemudian nanti ada orang-orang apa serikat buruh yang itunya orang Indonesia jadi memang kelas ya itu problem makanya saya bilang selalu ada interseksionalitas bahwa sosioekonomiknya base-nya adalah kelas buruh tapi nanti ada isunya pengorganisasian yang didasarkan pada isu vertikal isu ras karena misalnya termasuk orang-orang Indo mereka juga merasa terdesak dengan pekerjaan misalnya apa namanya orang-orang Eropa Toto ya yang gajinya dari segi gaji dari segi jabatan akan selalu lebih baik dibanding orang-orang Eropa keturunan. Uh, Mereka akan disebut sebagai flavor ya, flavor dan tracker. Tracker ini orang-orang dari Eropa datang terus kembali lagi ke Eropa, Eropa total lah. Dan situ maka akan sentimen dari kalangan buruh Eropa yang selalu menentang kita tidak ingin ada datang imigran Eropa gitu. Karena mereka kedatangan orang-orang Eropa total itu mendesak uh, orang-orang apa namanya buruh-buruh dari kalangan Indo. Nah sebaliknya orang-orang Indo juga nggak mau disamakan dengan orang-orang Indonesia meskipun mereka akan terancam ya karena dari segi edukasi pendidikan atau skill sama tapi gaji orang Indonesia kan lebih rendah jadi yang namanya uh, apa industrialis
ya pasti akan milih ya gue kerjain orang-orang Indonesia lah dengan gaji lebih rendah, kualitas kerja sama gitu, mereka akan. Jadi ada konflik kelas, tapi juga ada konflik kelas yang membuat dia agak-agak kompleks dalam segi dinamika sosial di luar uh, nation, di luar ras. Itu, dan kalau dibilang tadi kelas buruh, maka isu perburuhan sendiri juga kompleks gitu ya. Orang buruh-buruh Indonesia punya sentimen terhadap isu upah, tapi juga juga sentimen terhadap posisi rat gitu. Oke, berarti sebenarnya isunya terkait satu sama lain ya, Mas. Hmm, ada isu terkait. Tadi sebenarnya ada yang raihan juga, Mas, dari Mbak Esti. Mungkin dari Mbak Esti ingin memberi pertanyaan ataupun ingin diskusi Mas Adi. Silahkan, Mbak Esti. Iya, maaf ini saya dari Solo ini. Gini, Hmm. saya sudah membeli bukunya ya, jadi tulisan-tulisan dari apa eh, Pak Bapak bagus ya. Jadi gini, saya juga mempelajari sejarah dari Sumpah Pemuda sampai sekarang ya, karena saya pernah menjadi kepala Pusat Studi Nusantara. Nah, eh, menurut saya polanya memang tiga tiga pembagian kelas itu eh, tetap berlangsung ya, dan kemudian di mana eh, kelompok feodal itu kan yang menentukan. Jadi kelompok feodal itu kan gagal eh, apa konsisten pada idealismenya untuk eh, ada di dalam pemikiran dan tindakan republik dan demokrasi. Nah, pertanyaannya kan sekarang eh, ada masalah revolusi digital dan ada masalah ekologi ini. Kita kan tidak hanya Indonesia, dunia mengalami krisis. Nah, pertanyaan saya selama ini kan di kalangan ada pemikiran tertulis atau tidak, saya nggak tahu bahwa eh, rakyat Jokowi itu kan mewakili rakyat. Rakyat itu eh, butuh butuh pemikirnya ya yang memberi ide untuk dia bergerak gitu. Tapi kan kenyataannya kan sekarang kan rakyat melalui eh, people journalism terus dan eh, apa disiplin-disiplin ilmu tertentu termasuk sejarah ya yang melakukan transdisiplin membuat kritis skeptis dari rakyat yang sayangnya dengan pengetahuan yang kurang lengkap, kurang akurat dan banyak terjadi pemikiran yang bersifat anakronis gitu. Nah, persoalan berarti kan konsep kelas ini kan menjadi eh, mengalami apa benturan ya atau eh, benturan yang menuju ke penghancuran gitu. Termasuk sebetulnya kan pola sentimen pada pada Tionghoa itu kan digulirkan di eh, masa akhir-akhir ini karena terkait dengan kerusakan lingkungan itu. Namun eh, skenarionya kan nggak berjalan karena eh, kekuatan untuk melakukan eh, kerusuhan itu kan dipecahkan oleh adanya digital ini ya. Jadi petanya berubah. Nah, pertanyaan saya itu adalah kelas rakyat yang dia bisa mengakses ilmu pengetahuan sendiri dan kemudian membentuk solidaritas sendiri. eh, itu bagaimana? Apakah siap rakyat dengan tanpa didampingi oleh orang-orang yang berotoritas itu bisa muncul menjadi seorang pemimpin ya di Indonesia karena eh, pendidikan karakter untuk rakyat itu kan kurang ya karena kan kita lebih fokus pada pendidikan untuk bagaimana mereka bisa bekerja dan survive gitu.
pendidikan karakter itu kurang. Ini dari pengalaman saya menjadi mengurus eh, apa pendidikan untuk kejar paket anak-anak untuk SD, SMP, SMA, di mana kan pendidikan kejar paket itu kan nggak ada sekolahnya, bisa nyogok asal mereka dapat sertifikat dan kemudian kerja. Nah, kalau profilnya seperti ini kan lalu kalau kita ruang untuk rakyat memimpin rakyat dalam pengertian yang bisa melakukan penggalangan massa tapi tidak dengan satu pemikiran yang apa yang melanjutkan cerita masa lalu kan kita berarti kan dihadapkan pada masalah atau peluang gitu. Itu Pak. Jadi maaf ini saya apa bertanya terkait dengan yang masa kini. Nanti bukunya saya baca. Semoga bisa saya resensi. Nggak apa-apa Mbak Esti. Terima kasih. Makasih Mbak Esti. Dari Mas Andi mungkin ini ya Mas, konteks dari pertanyaan Mbak Esti juga kan itu berarti perbandingan antara lanskap sejarah pada zaman dulu dengan sekarang kan udah beda lagi nih fieldnya berarti Mas kan udah di field yang digital gitu. Terus kan Mas Andi sempat mention kalau misalnya sebenarnya misalnya kita belajar dari kota Surabaya itu kan sebenarnya pergerakannya dari warga kota sendiri gitu. Terus sebenarnya terorganisir dari rakyatnya gitu ya. Jadi nggak perlu bergantung dari institusi pemerintah gitu. Mungkin dari maksud Mbak Esti seperti tadi, kalau misalnya kita melihat relevansi dengan situasi sosial dan juga politik di Indonesia sekarang itu, bagaimana masyarakat kita yang tidak memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan secara lebih banyak, seperti yang Mas Andi juga bilang, kalau misalnya lulusan SMP itu kan juga masih 60% ya Mas di Indonesia gitu. Jadi gimana caranya dari masyarakat tuh bisa mengorganisir ataupun bisa juga memiliki pemikiran dan memunculkan sosok sendiri tanpa campur tangan dari tokoh-tokoh besar pemerintah. Mungkin kalau zaman dulu tokohnya seperti Bung Karno ataupun Bung Hatta. Seperti itu, Mas Andi. Oke. Silakan, Mas Andi. Baik. Terima kasih Mbak Esti. Ini memang dilema ya. Hmm, ada problem di dalam kehidupan kontemporer sekarang terkait dengan posisi dari rakyat pada umumnya. Apa yang membedakan mereka, kita, rakyat kebanyakan saat ini dengan masa lalu? Saya kira aspek pentingnya adalah organisasi. Ya, jadi eh, ketika Orde Baru muncul, kan apa yang mereka lakukan adalah memotong kekuatan organisasi itu dan menjadikan menciptakan apa yang kita kenal sebagai massa menyambang. Jadi eh, rendahnya tingkat pendidikan saat ini bagi mayoritas rakyat kita sekarang dengan eh, konteks teknologi digital diperdalam dengan sifatnya yang ter, tidak terorganisir, disorganized. Jadi Indonesia sekarang sebenarnya disorganized society ya. Jadi kita dihancurkan kekuatan berorganisasi, maka ya kita bisa lihat bagaimana misalnya rakyat menghadapi berbagai macam problem seperti yang kemarin ekspresinya kemudian yang muncul adalah mungkin kemarahan bulan Maret apa namanya ya lalu kan kita bisa lihat dengan sangat kuat begitu ada kebencian terhadap elit di kalangan rakyat dan itu dimobilisir menjadi hal-hal yang berbeda-beda. Tapi saya kira memang ini yang menjadi masalah karena dalam konteks kolonial yang namanya pergerakan anti kolonial hal terbesarnya adalah bagaimana mengorganisir rakyat dan mendidik mereka melalui organisasi. Karena memang pendidikan formal memang terbatas, tapi organisasi bisa menjadi alat untuk misalnya membuat orang lebih memahami problem-problem
sosial, problem-problem masyarakat modern, dan itu yang kemudian memang eh, dipertahankan. Eh, yang tidak terjadi sekarang, ya itu kita kehilangan orientasi organisasi dan maka ya kita bisa bayangkan lah orang-orang kalaupun punya masalah biasanya akan lari pada organisasi yang paling mereka kenal adalah keluarga, institusi keluarga atau teman-teman dekat dan lain sebagainya. Jadi memang itulah konsekuensi yang pernah kita hadapi saat itu di mana ya periode apa namanya pengetahuannya banyak teknologi digital dan memang penyerapannya atau serapan atau pengolahannya itu yang bermasalah. Saya kira kemampuan pendidikan kita memang harus bisa bisa menghasilkan itu ya, menciptakan satu eh, apa namanya kemampuan untuk mengolah informasi dengan lebih baik dalam dia sentimental aja. Ini sih Baik, yang menjawab langsung, yang menjawab langsung. Tapi ya ada problem yang berbeda memang. oke. Dari Mbak Esti, apakah sudah cukup eh, terjawab dari Iya, pertanyaannya? Belum menjawab ini. jadi kayaknya ya saya senang sekali ya dengan diskusi buku di sini seperti eh, apa membahas Republik karena sebetulnya memang kita perlu beralih arahnya ke apa dari demokrasi ke Republik dan kalau gini Pak, jadi saya punya pemikiran gini Pak, apa eh, Ya, ya pemikiran kreatif gitu ya. Kan sebetulnya kan kita kan memilih republik, republik yang intinya adalah suara rakyat gitu. Nah, intinya partisipasi rakyat. Jadi saya merujuk, saya dipengaruhi oleh Jürgen Habermas dan siapa Hannah Arendt. Eh, kan republik itu kan perlu diinterpretasikan ulang karena eh, awalnya kan perempuan budak nggak ikut dan sekarang kan dengan adanya politik kewargaan kan perempuan 100% sudah apa eh, menjadi warga negara. Nah, karena itu elemen perempuan perlu dieksplisitkan. Nah, kemudian definisi ruang publik dan domestik itu juga perlu didefinisikan kembali karena kontribusi perempuan itu kan membongkar apa modus operandi kekerasan di dalam rumah. Karena itu pemikiran saya itu juga kita perlu mendefinisikan apa konsep ruang publik itu di mana ruang publik itu kan apa agama, agama dan isu-isu domestik itu termasuk sebetulnya kan masalah ekonomi apa-apa kalau dalam wacana yang ada kan konsep domestik itu dibicarakan gitu. Jadi kalau dulu kan isu domestiknya perempuan kekerasan, terus isu soal makan, kedaulatan makan dan sebagainya tidak dibahas karena dianggap bukan urusan publik. Nah, itu perlu didefinisikan kembali dan ya, sebetulnya nah, kalau itu dimasukkan kembali, maka sekarang kalau kita mau mengharapkan investor, kalau kita mau mengharapkan pemerintah apa mau mengatasi ekologi, kayaknya nggak mungkin ya. Karena itu menurut saya eh, merujuk pada pembahasan dari Romo Klaus terkait dengan Perang Dingin yang kedua itu, di mana Indonesia saat ini tidak hanya menjadi satelit dan apa objek saja, tapi punya peran penting dalam eh, eh, me- eh, Perang Dingin tersebut. Nah, terus antara lain Perang Dingin itu dinyatakan bahwa pemenangnya itu kalau peduli pada apa public goods ya, eh, apa public goods gitu. Nah, eh, karena itu eh, posisinya kalau menurut saya adalah kita menuntut
investornya yang memperhatikan kantong-kantong daerah investasi. Problem kita kan di situ. Jadi yang mau saya katakan gini, pertama kita menuntut kembali pada pilihan kita pada Republik, di mana diskusi publik itu penting, semuanya terlibat dan kerangka kekuatannya kan Indonesia adalah pada diplomasi itu. Nah, diplomasi itu jangan hanya pada Kementerian Luar Negeri. Sebetulnya prestasi Kementerian Luar Negeri itu luar biasa ya dalam menyelesaikan masalah Kamboja dan Thailand. Dan sekarang ini melibatkan masyarakat sipil untuk meminta supaya kalau berinvestasi ya jangan jangan memiskinkan atau melakukan kolonialisasi pada kantong-kantong hutan, eh, geotermal dan sebagainya. Nah, itu karena itu bisa membalik meminta eh, Tionghoa yang dicurigai yang selama itu diputus dengan ya mereka yang juga ikut menjadi diplomatnya gitu. Nah, saya kira diskusi dari grup ini akan bisa mengarah ke situ ya. Jadi kita mendampingi masyarakat yang tadi kurang pengetahuan, kurang pendidikan, kurang pengetahuan sejarah dan sebagainya itu ya kita bersama untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang ada. Nah, dalam skala yang sangat kecil itu yang saya lakukan, Pak Andi. Tadi maaf salah menyebut. Jadi saya kira kita perlu masuk ke masyarakat, eh, men- menambah ya, memberikan elemen pengetahuan supaya tidak terjadi anakronis, kemudian terjadi ketidakbijaksanaan dan sebagainya, terutama pada anak-anak muda. Saya kira peluang itu masih ada ya. Jadi peran Pak Andi ini besar Ya, sekali ini pengetahuan sejarah itu. Saya kira itu ya. Maaf ini saya kalau bicaranya bebas. Ya, oke, ya, makasih ya. Mbak Esti. Mungkin itu tadi beberapa concern dari Mbak Esti lah ya, berarti ya Mas Andi, kalau kita belajar dari sejarah kan, kalau dulu mungkin sempat disebut juga kalau misalnya Indonesia itu imagine communities gitu, tapi tadi Mas Andi juga sempat mention kalau misalnya sekarang kita malahan lebih ke disorganized community. Jadi gimana kita bisa mengembalikan diskursus-diskursus ini tuh ke ruang publik gitu, gimana caranya bisa balik ke tangan rakyat, dan juga gimana caranya organisasi itu bisa berperan juga menuntut institusi-institusi. Mungkin kan keresahan dari teman-teman itu kan banyak dengan situasi terkini ya Mas Andi, ya kita melihatnya mungkin kita sudah tidak hidup di dalam masa kolonialisme, tapi ternyata tetap harus melakukan perjuangan dalam kebangsaan kita sendiri seperti itu. Nah, mungkin bisa lanjut juga Mas Andi karena ada beberapa teman yang memiliki pertanyaan. Jadi kiranya aku pikir untuk memberikan waktu juga, ini ada pertanyaan dari Mas Yudi. Mas Yudi menanyakan dalam konteks Surabaya. Ini kita balik lagi mungkin dalam konteks pembelajaran sejarah. Aktor mana yang paling berpengaruh namun sering terlupakan dalam narasi sejarah arus utama? Nah, itu penting juga tuh Mas Andi karena kan nggak banyak juga nih mungkin yang tahu ada sosok sejarah ataupun pahlawan yang perlu kita pelajari dari eh, kota Surabaya sendiri. Terima kasih Mas Andi. Ya, kalau dalam pengalaman Surabaya, pastinya yang paling terlupakan, saya kira ya tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh kiri ya, yang yang kemudian memang secara sistematis kan eh, di apa tidak dimasukkan di dalam narasi eh, sejarah nasional. Misalnya eh, Musso gitu lah. Apalagi bahkan tokoh-tokoh awal jadi pergerakan anti kolonial Surabaya trajektorinya bisa kita tarik pada sebuah persinggungan antara apa yang sudah kaitkan dengan kemunculan tim di Sosial Demokrat Renekun itu yang dibentuk oleh uh, Smith dan kawan-kawan. Kantor pusatnya saat itu ada di Surabaya, di SDP. Dan mereka emang aktif dalam menyuarakan tentang upaya-upaya pembebasan di dunia ketiga ya. Jadi ada semacam pertanyaan gini, apakah mungkin
melakukan revolusi sosial di negara-negara non industrial non Eropa gitu kan. Itu dia pertanyaan dari kalangan sosialis Belanda yang saat itu tinggal di eh, Surabaya, kota atau di kota-kota kolonial lainnya, Semarang, Batavia, dan itu yang kemudian nanti akan memberikan warna pada gerakan komunis di Indonesia saat itu, yang coba untuk awalnya gerakan kiri, gerakan sosialis terintegrasi dengan gerakan sosialis di Belanda ya. Eh, Partainya Van Hol yang sudah sempat berkuasa di parlemen. Tapi kemudian eh, tesis utamanya memang bagi mereka kolonialisme memang ada eksploitasi tapi juga memberikan kontribusi pada kemajuan. Kira-kira gitu. Ya, sosialisme internasional tadi. Jadi kemudian nanti akan dipatahkan dalam argumen-argumen yang terlibat pada eh, 1920 ke atas ketika gerakan komunisnya berkembang. Eh, Tokoh-tokoh lain ya, atau penting yang lain yang sudah muncul ya tadi banyak eh, misalnya dari kalangan Tionghoa seperti yang saya namanya siapa gitu ya yang juga menyuarakan semangat kewargaan modern dan sikap anti kolonial yang kuat ya. Eh, itu dan mungkin perempuan juga sudah terekspos, tokoh-tokoh penting sudah dan sebagainya yang nanti baru dituliskan dengan berandan pada sejarah perempuan orang bicara itu kira-kira ya. Oke Mas, menarik juga sih Mas, kan tadi Mas juga bilang kalau misalnya ada peran dari misalnya Ras Tionghoa gitu ya, juga yang jadi salah satu sosok dalam perjuangan anti kolonial ini gitu. Tapi pengen tahu juga karena kan beberapa kali dalam sejarah Indonesia dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan misalnya itu ada simpatisan juga dari pihak Belanda gitu. Nah, dalam konteks Kota Surabaya pada abad ke-20 kalau misalnya dari ras Eropanya, Mas, apakah itu ada yang berperan juga dalam abad ke-20 Surabaya? Iya, ya, pasti dia, pasti dia. Jadi tadi kan saya sempat menyebutkan beberapa nama ya orang Belanda ya. Netflix, Koster, lalu gurunya Soekarno, saya lupa namanya, eh, Reason, yang memainkan kritisisme yang sangat tajam terhadap kekuasaan kolonial dan mendorong partisipasi kaum bumi putra dalam politik di kota Surabaya saat itu. Jadi sebagai contoh eh, eh, si Lister dan kemudian Rothstein itu adalah anggota SDAP, Sosialis Demokrat Arbeid Party di Belanda, kemudian menjadi guru di Eropa dan mereka mendapat tugas untuk membentuk mengawal proses pembentukan Dewan Kota. Mereka dengan sengaja melibatkan, mengundang orang-orang Bumi Putra untuk ikut dalam rapat itu, meskipun tidak secara formal ada kursi buat orang-orang Bumi Putra ya. Jadi maka saya sampaikan Surabaya memberikan satu ruang. Ada suara orang-orang Eropa yang juga mengisi watak pergerakan saat itu sampai pada misalnya tahun 20-an pembentukan ketika ide tentang nation juga semakin kuat, dia juga menganggap ada banyak beberapa orang Belanda yang juga terlibat di dalam. Oke, Mas. Eh, Sebenarnya dari jawaban Mas Andi ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari salah satu teman kami juga nih dari Mbak Dian yang pengen tahu, apakah kalau misalnya dalam kaum Eropa sendiri itu juga ada pembagian kelas? Karena kan hierarkinya tadi yang seperti kita bahas sebenarnya dari of course yang pertama itu kaum Eropa, terus juga baru mungkin Tionghoa dan kalau dulu nyebutnya pribumi ya.
Dan juga selain dari sisi perekonomian saat itu, karena kan bangsa Eropa sendiri memiliki berbagai macam ras, misalkan Eropa Timur, Eropa Barat, Mediterania, dan lain-lain. Lalu dari Mbak Dian juga mention muncul sentimen anti kolonial bahkan masuk paham komunis yang dibawa dari Rusia. Apakah ada pengaruh peran pembagian kelas pula saat itu? Ya, ya, ya. Jadi di dalam masyarakat Eropa sendiri memang ada stratifikasinya ya. Eh, Mereka yang kerja di pemerintahan biasa jadi caleg gitu kan, dan juga jadi guru, utamanya guru-guru, dan pekerjaan-pekerjaan ya clerical, mechanical di industri, memang apa namanya, umumnya punya orientasi politik kiri saat itu. Mereka membawa ide-ide sosialisme ke koloni dan mencoba menerjemahkannya dalam realitas lokal yang bisa mereka lihat gitu ya. Eh, jadi kalau misalnya guru-guru orang Eropa umumnya adalah ya serikat buruh ya, mereka aktivis gerakan dan mereka akan dianggap layer yang paling rendah dari kalangan orang Eropa, karena orang-orang Eropa yang uh, rata atas mereka biasanya industrialis, punya punya apa, pabrik gitu kan, uh, usaha kebun, lawyer, utamanya lawyer gitu kan, dan itu yang maka mereka akan selalu sebut posisinya sebagai uh, apa namanya, orang di luar pemerintahan, bukan entrepreneur, atau namanya mereka bilang the partikulier saja, orang swasta atau orang apa ya, pengusaha. Dan Surabaya memang selalu jadi suara uh, suara vokal terhadap kekuasaan kolonial yang patronistik ya. Karena mereka adalah kapitalis dan liberal habis lah. Sisanya gitu, mereka adalah jadi pemodal, finansial, apalagi royal dan sebagainya. Dan lapisan bawah tadi orang-orang Eropa yang kemudian membawa ide-ide Marxis dan mereka bekerja sebagai guru, sebagai ya pekerja-pekerja clerical di apa namanya, di industri-industri tadi. Jadi emang ada stratifikasi di antara itu. Oke, jadi ternyata dari kaum Eropa pun ada stratifikasi juga ya, Mas. Enggak Iya, semuanya iya. di kelas yang paling atas seperti itu ya. Nah, Mas, mungkin karena waktu kita juga sudah mendekati waktu akhir ya di jam setengah 9, mungkin ada pertanyaan terakhir nih dari Mas Kuku. Ada dua pertanyaan. Dari Mas Kuku sendiri sempat mention, "Saya membaca buku Bang Andi, Ras Kelas Bangsa dan sangat menikmatinya. Terima kasih Bang Andi sudah menulis buku itu." Pertanyaan dari Mas Kuku yang pertama itu, di buku itu Bang Andi banyak menjelaskan keberadaan Panti Harsojo sebagai tempat penting kelompok pergerakan sebelum adanya GNI yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Berdasarkan penelusuran Bang Andi, di manakah nama daerah letak Panti Harsojo ini dan apakah masih ada bangunannya? Mungkin itu dulu Mas pertanyaan pertama, ntar aku mention lagi pertanyaan keduanya. Iya, ya itu saya pernah ada juga teman, bersama teman saya orang Belanda yang coba menelusuri itu. Itu di Paneleh ya. Eh, tapi kita masih karena bangunannya udah agak rusak dari depannya, belum bisa melihat persisnya di mana depannya itu. Tapi kita ngelihat ada, nanti saya juga bisa share fotonya mungkin, bagian belakang dari apa, klub sosial Panti Harsoyo itu ya. Jadi ada di Paneleh, dekat, tidak jauh dengan tempat tinggalnya Cokro Aminoto, yang kemudian sekarang jadi museum ya. Karena Cokro Aminoto adalah ketua dari klub Panti Hartoyo itu kan. Dan sangat menarik sebenarnya gini. Jadi saya juga menulis tentang klub 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 sosial seperti ini. Mereka bikin apa namanya, kegiatan-kegiatan sosial di bawah pimpinan Cokro Aminoto saat itu, dan mereka yang pertama kali menyuarakan semacam
semacam emansipasi kaum pribumi lah melalui kegiatan diskusi. Jadi di dalam klub itu ada diskusi, ada musik, ada perdebatan, biasanya begitu ya. Ini sangat menarik. Jadi bukan bukan partai, bukan serikat gitu, tapi bentuknya klub atau kafe lah sekarang. Atau klub sosial, ada anggota ada dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya persisnya ini koordinatnya masih perlu dicari. Tapi bangunannya teman saya udah ambil fotonya, ada nggak jauh beda beberapa ratus meter dari kediaman Pak Pelek. Nah, mungkin Mas Kuku bisa kontakkan juga tuh berarti dengan Mas Andi ya, misalnya penasaran dengan lokasi gedungnya. Oh, ini ada follow up question Mas katanya. Oh iya Apa? iya iya mungkin 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 ya. Nanti asuhan sekarang ya. Oke. Itu harus dibandingkan dengan ada pose pose nanti Mas Kuku bisa lihat ada pose yang beberapa ya kaum pelajar kan pakai belangkon gitu anak sekolahan ABS yang berpose di depan klub Panti Harsoyo. Kalau kalau struktur bangunannya sama mungkin mungkin itu ya Mas ya, di undangan mungkin itu Oke, berarti itu masih butuh informasi. ya betul yang Yapa pakai yang Yapa. Jadi rumahnya itu undangan ya mungkin ya. Oke, lanjut Mas ke pertanyaan kedua dari Mas Kuku nih. Di bagian akhir buku Bang Andi juga menulis soal datangnya Jepang dan mulai adanya camp interneran untuk orang-orang Belanda. Dapatkah disampaikan lebih jauh tentang interneran Jerman lalu Belanda di periode itu? eh Oke. Jadi ada beberapa tempat yang memang kan gini. Jadi sebelum Jepang masuk kan eh, perang perang dunia kedua dulu kan dan Belanda diduduki oleh apa namanya Belanda diduduki oleh Jerman ya. Dan saat peristiwa itu terjadi maka di Hindia Belanda mengumumkan perang terhadap Jerman terlibatkan perang dengan Jerman dan saat itu orang-orang Jerman cukup banyak ya orang-orang Jerman di Surabaya akhirnya dikumpulkan tuh dijemput jadi dari kantor-kantor mereka dari apa namanya ya tempat-tempat rumahnya itu dikumpulkan di dekat kebun binatang ya saya nggak tahu kebun binatang sekarang kayak apa gitu ya ada satu bangunan di pusat kota saat itu eh, sekarang mungkin yang di kantor pos kalau nggak salah jadi mereka ditaruh di situ orang-orang Jerman selama waktu Belanda didudukin Jerman itu September 39 kalau nggak salah. Nah, mereka menjadi tahanan kota, tahanan resmi dari pemerintah kota. Eh, Lalu kemudian Jepang masuk kan, dan itu mereka dibebaskan karena Jepang beraliansi dengan Jerman dan dan eh, untuk saat Jepang mau masuk, eh, yang terjadi adalah gelombang pengungsi besar dari Surabaya dan mereka lari ke Malang, gitu kan? Dan itu yang terjadi saat itu. Jadi untuk orang-orang Belanda kebanyakan mereka menghindar dari serangan Jepang dengan pergi ke kota-kota pedalaman di Jawa Timur. Ya Oke, gitu ya. oke, sudah cukup lengkap ya Mas Andi. Oke Mas Andi, kebetulan karena sisa 10 menit lagi, sebenarnya dari Vanita ini ingin memberikan hadiah juga nih untuk audiens yang sudah hadir pada diskusi buku hari ini. Jadi untuk penanya terbaik akan mendapatkan buku dari eh, bukunya Mas Andi yang sedang kita bahas hari ini. Dari Mas Andi mungkin boleh memilih satu penanya yang dari tadi sudah berdiskusi bareng dan siapa yang sekiranya bisa mendapatkan hadiah tersebut ya menurut Mas Andi sebelum kita lanjut ke closing Mas. Ya yang terakhir lah yang paling ini. Oke. Berarti selamat Ya, Mas Kukuh ya. Nanti izin kita minta kontaknya Mas Kukuh juga. Bisa kirim detailnya mungkin entah di Zoom chat ini ataupun lewat Instagram Vanita. Nah, teman-teman Vanita Naraya Book Club, terima kasih banyak juga. Hari ini kita sudah banyak diskusi
dengan Mas Andi, belajar banyak juga kan akhirnya karena kita tahu kalau misalnya konteks anti kolonial, perjuangan anti kolonialisme di Surabaya itu menjadi eh, situasi yang sangat menarik gitu karena perbedaan kondisinya sangat berbeda. Misal kita bandingkan dengan kota-kota lain pada saat itu, mungkin kota Batavia dan lain-lain dengan etnisnya yang berbeda-beda dan beragam. Dan juga jadi tahu kalau misalnya dari ras-ras lain, tidak hanya dari ras perjuangan, mungkin tidak hanya dari kelas pekerja, tapi juga dari kelas-kelas dan juga ras Eropa ataupun Tionghoa dan lain-lain tuh sama-sama memiliki peran ya Mas di negara ini, di kota Surabaya juga. Jadi yang berperan tuh tidak hanya dari apa yang didefinisikan mungkin dulu kaum Indonesia itu kaum ini gitu, tapi ternyata kaum-kaum lain yang sekarang mendefinisikan Indonesia tersebut ya memang sudah berperan dari dulu dalam sejarah dan juga yang membuat Indonesia sekarang yang bermulti etnis dan juga memiliki aneka keberagaman eh, budaya ya Mas. Nah mungkin dari Ya. Mas Andi boleh memberikan eh, semacam pesan penutup juga dan mungkin ada pengantar juga yang pengen diberikan terkait dengan bukunya Mas. Silahkan. Saya kira sejarah akan terus menjadi tempat kita membangun kritisisme ya. Kritisisme seperti ditunjukkan dalam berbagai pengalaman sejarah adalah kunci penting dalam membangun sebuah masyarakat yang lebih baik. Sehingga saya sangat menghargai, memberikan apresiasi terhadap teman-teman narayan ini yang sudah apa namanya mengadakan acara ini dengan membuat diskusi buku karena dia akan tetap menjaga kritisisme di luar sentimen-sentimen personal, ideologikal dan lain sebagainya yang saya kira akan sangat sangat terasa penting dalam kehidupan dia. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Makasih banyak Mas Andi. Selamat Terima kasih beraktivitas, banyak teman-teman. selamat istirahat. Jangan lupa juga teman-teman yang belum membaca buku Mas Andi untuk melihat dan juga membeli bukunya dan juga semoga bisa bertemu lagi di acara-acara Vanita Naraya berikutnya. Terima kasih teman-teman. Happy weekend. Thank you Mas Andi. So, happy weekend. See you. Salam.